memuliakan Allah. Dan siapa yang telah memuliakan Allah, tempat kembalinya surga. Jadi orang yang memuliakan ulama itu, apa katanya Bu? Mereka sama dengan telah memuliakan Nabi. Mereka yang memuliakan Nabi artinya telah memuliakan Allah. Mereka yang telah memuliakan Allah dikasih bonus. Mau tahu bonusnya? Surga dari Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Di Indonesia masih banyak ulama? Masih ada ulama? Alhamdulillah. Kita tinggal memuliakan mereka. Allah saja memuliakannya, Rasul saja memuliakannya, bahkan seluruh makhluk saja memuliakannya. Maka kita pun tentu harus memuliakan ulama. Kalau kitanya begitu meninggal pingin surga. Kalau kita meninggal pingin surga. Mau surga mau neraka? Surga berarti normal. Mau surga. Cuma di akhirat itu tempat cuma 2, nggak banyak. Kalau nggak surga, kalau nggak neraka, mau surga mau neraka. Mau langsung surga mau neraka dulu. Langsung. Bisa kira-kira langsung kita masuk surga? Insya Allah mungkin. Harus mati dulu itu. Iya Ustaz, tadi Ustaz kan bilangnya ulama itu akhlaknya mengikuti akhlak Rasul, sebagai pewaris Nabi. Tapi gimana sih caranya kita untuk memuliakan ulama? Nah, dalam kehidupan sehari-hari lah Ustaz. Betul. Bagaimana nih caranya? Kan kita tadi sepakat, kita itu harus memuliakan Allah saja memuliakan ulama, Rasul saja memuliakan ulama, seluruh makhluk saja memuliakan ulama. Kita juga harus memuliakan. Tentu caranya bagaimana? Apakah begitu ada ulama kita hormat? Kepada ulama hormat, begitu tidak? Tidak. Oh, kalau ulama berdiri, gitu. Boleh nggak kalau begitu? Boleh. Ada ulama datang kita berdiri, tanda menghormati. Kemudian kita salaman dengan ulama, kita cium tangannya. Itu juga memuliakan ulama. Kita hadiri majelis-majelisnya. Kita hadiri pengajian-pengajiannya. Kita dengar ceramahnya. Kita dengar fatwa-fatwanya. Kita dengar nasihat-nasihatnya. Itu artinya kita memuliakan ulama. Dan yang paling penting adalah kita patuhi fatwanya. Itu namanya memuliakan ulama datang berdiri tapi fatwanya dicuekin. Itu namanya pelecehan terhadap ulama. Ya. Ulama yang seperti apa Ustaz yang harus dimuliakan seperti itu? Ini dikejar terus. Ulama yang seperti apa yang harus kita ikuti? Tentu ulama yang paling takut kepada Allah. Ulama yang mengikut Rasulullah. Sebab Imam Ghazali kan membagi ulama itu 2. Ada ulama akhirat, ada ulama Ulama akhirat ya ulama yang cinta sama Allah, ulama yang takut sama Allah, ulama yang takut sama Rasul, ulama yang ikut sama Rasul, yang akhlaknya sama dengan akhlak Rasul, bukan sama ya, ngikut akhlak Rasul. Itu ulama yang harus kita ikuti. Itu namanya ulama akhirat. Sementara ulama masuk adalah ulama yang teracuni oleh dunia. Ulama yang teracuni oleh dunia. Maksudnya bagaimana? Fatwa yang seharusnya haram jadi harum. Karena apa? Karena ada dunia dikipas-kipas. Nauzubillah min. Iya Ustaz, mohon ya Ustaz, nanti kita teruskan ya Ustaz ya. Ibu-ibu nanti kita teruskan juga. Baik pemirsa di rumah dan dimanapun saat ini Anda berada, tetaplah bersama kami. Saya Kalbe akan kembali sesaat lagi. Jangan lupa 15 Februari. Saya datang. Ece, hilafnya 15 Februari. Jangan lupa 15 Februari. Ingat kawan, 15 Februari 2017 penentu masa depan kota kita. Kami datang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Pilkada Serentak, kita sebagai warga negara Indonesia wajib turut serta mensukseskannya untuk pilkada yang demokratis dan berintegritas.
Pilkada adalah pelaksanaan program rakyat untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Cimahi. Karena itu, sebagai pemilik kedatangan, datang dan tunaikan hak politik di TPS secara merdeka untuk menentukan masa depan Cimahi. Ayo datang ke TPS. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Kabur dari TVRI Jawa Barat. Tadi sudah kita ikuti bersama pemaparan mengenai tema pada kesempatan sore hari ini, yakni keutamaan memuliakan ulama. Dan kini saatnya bagi kami untuk mempersilahkan ibu-ibu di studio untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber, dan tidak lupa juga nanti juga kami akan mengundang Anda di rumah untuk bertanya langsung dengan Ustadz yang ada di studio di 5406677. Bagi Anda pemirsa yang berada di luar kota Bandung di 02254088877. Baik pemirsa di rumah dan dimanapun saat ini Anda berada, juga ibu-ibu majelis taklim yang berada di studio, kita siap sudah menyiapkan pertanyaannya? Baik, kita mulai dari ibu-ibu dari Majelis Taklim SMK Wirakarya, Mangga. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Raga cakap Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Taklim Wirakarya Parai. Yang akan saya tanyakan, bagaimana hukumannya kepada orang-orang yang melecehkan fatwa ulama. Sementara fatwa ulama itu, kalau kita mencintainya sama dengan mencintai Rasulullah dan mencintai Allah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ustaz langsung. Ada hadis Bu untuk menjawab pertanyaan Ibu ini ya. Dalam kitab Ma'asu'ihil Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarangnya. Nanti itu kata Nabi akan ada sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama. Nanti itu akan ada menimpa umatku, di mana mereka itu lari. Bahasanya lari ya. Apalagi kalau misalnya melecehkan. Apalagi kalau misalnya menistakan. Ini lari saja. Lari dari ulama itu, nanti itu kata Nabi akan ada menimpa umatku, di mana mereka umatku itu lari dari ulama. Lari dari ulama itu maksudnya gak mau mendengar nasihat ulama, gak mau hadir di pengajiannya, gak mau mendengar fatwa-fatwanya, acuh terhadap fatwa-fatwanya, cuek terhadap fatwa-fatwanya. Pokoknya hidupnya jauh dari fatwa ulama. Nah, kalau ada orang sudah lari begitu, kata Nabi, maka Allah akan menimpakan kepada mereka 3 musibah di dunia ini. Di dunia ya, 3 musibah. Ulaha, kata Nabi, yang pertama, turfa'ul barakatu min kasbihim. Allah cabut barokah dari usahanya. Bayangkan Ibu, kalau kita usaha ke sana kemari, menumpuk harta, betul tidak? Punya rumah besar, punya mobil mewah, rumah megah, duit ngalayah atau Ibu, kan biar meruakan di rumah megah, mobil mewah, duit ngalayah, harta. Nah, pinter ya? Ya, benar Ustaz ya langsung. Tapi tidak berkah. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Tidak berkah. Nauzubillah. Buat apa kita kaya kalau nggak berkah? Lebih baik kita kaya sambil berkah. Benar nggak? Lebih baik kaya berkah apa miskin berkah? Wah.
Lebih baik kita kaya berkah, amin. Daripada kaya tapi tidak berkah. Yang paling parah ini, sudah miskin tidak berkah lagi. Waduh, sekurang Sundama tadi sebut nanti naon? Katurum, katutuh. Sudah jatuh, ketimpa tangga. Masih mending, iya ketimpangan gajah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama dicabut oleh Allah barokahnya. Coba kalau orang kaya barokahnya dicabut, cirinya gimana? Bukan stres ibu. Cirinya itu tambah kaya tambah sombong, tambah kaya tambah pelit, tambah kaya tambah jauh dari Allah. Uangnya hanya dipakai untuk memuaskan kehidupan dirinya, tidak peduli halal dan haram. Kan uang berkuasa, Bu, betul nggak? Kalau mau gagah di dunia, ibu jadi orang kaya. Sebab izud dunia bil mal, gagahnya seseorang di dunia ini dengan harta. Tapi jangan salah, kita hidup ini bukan hanya di dunia. Wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kita bisa gagah di akhirat itu karena amal soleh. Dan amal soleh itu baru mau kita melaksanakannya kalau ada keberkahan di dalamnya. Semakin kaya, semakin tawadu, semakin kaya, semakin ruku dan sujud, semakin kaya, semakin takut kepada Allah. Itu artinya orang kaya diberkahi oleh Allah. Jadi yang pertama begitu, dicabut barokahnya oleh Allah. Yang kedua, wa yusallituhumullahu sultanan zalima, akan diangkat oleh Allah mengurus kehidupan masyarakat itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, pemimpin yang tidak adil. Nauzubillah min. Yang terakhir, yang ketiga, yang paling bahaya nih, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia ini. Maksudnya apa, Bu? Keluar dari dunia, pergi ke Pluto gitu? Bukan. Keluar dari dunia itu artinya akan mati dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah min. Padahal tiket menuju surga itu adalah iman. Kalau kita meninggal bawa iman, artinya kita ada harapan masuk surga. Tapi kalau kita mati tanpa membawa iman, artinya abadi dalam neraka. Na'udzubillah min. Kalau lari saja begitu. Lari dari ulama itu sudah begitu. Apalagi kalau mencoba untuk memusuhi ulama. Na'udzubillah min. Ya gitu ya, Bu ya. Sudah terjawab ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke Majelis Taklim Bina Muslimah. Mangga Ibu, siapa yang mau bertanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Bina Muslimah Al-Muhajirin Rancak Mas Bandung. Akan bertanya kepada Pak Ustadz. Begini, bagaimana caranya kita menyikapi ulama yang mencari dunia dengan agamanya tersebut? Gitu aja Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mensikapi ulama yang yang menukar dunia, yang menukar akhirat dengan dunia gitu. Yang menukar akhirat dengan dunia, yang menukar agama dengan dunia. Padahal wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau tukar agamamu dengan dunia yang sedikit. Bukan berarti ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah ngundang ulama, ngundang ustadz tidak ngasih. Bukan begitu, ya. Yang ngundang harus ikhlas, ya Bu ya. Yang diundang juga harus ikhlas. Jadi sama-sama ikhlas, ya Bu ya. Ulama diundang ikhlas. Bagaimana cirinya? Siap tidak dibayar. Gitu. Jadi begitu diundang tuh siap tidak dibayar. Yang ngundang juga harus ikhlas. Artinya siap bayar gede. Itu. Jadi sama-sama ikhlas. Jangan hanya nuntut ikhlas ke ulamanya, sementara jamaahnya juga tidak. Jangan hanya menuntut jamaahnya harus ikhlas, sementara ulamanya juga tidak. Artinya kita ini harus sama-sama hidup ikhlas. Nah. Tuh. Jadi bagaimana nih kalau ada kasusnya begitu?
Sudah tahu kita ini, kan kita sendiri sudah tahu ya, yang namanya penonton kan pinter, betul nggak? So main bola, yang pinter itu penonton apa yang pemain? Pemain. Tapi yang pandai berkomentar itu adalah penonton. Tete, harus kamu ditembak langsung. Kenapa kalau digicerkan mula? Oh, ya. Iya, padahal yang jago main itu adalah pemain. Tapi kan penonton juga waspada, betul tidak? Nah, kita bisa menilai nih ulama nih, muncul ulama, wah, masa sih ada begitu, kan fatwa Qur'annya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi kenapa dia fatwanya ke sini, pendapatnya ke sini? Oh, jangan-jangan, kan begitu, betul tidak? Jangan-jangan, nauzubillah min, bagaimana? Ya jangan diikutin. Yang kita ikutin itu adalah ulama yang lurus, ulama yang sesuai pendapatnya dengan Al-Quran dan Al-Hadis, gitu. Gitu ya Ben ya. Iya, sambil menunggu penelpon dari pemirsa di rumah nih Ustaz ya, kita akan kembali lagi ke Majelis Taklim ibu-ibu dari Wirakarya. Mangga, silakan. Bapak mungkin ada yang mau bertanya di belakang? Ibu-ibu dulu, silakan mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wawat Herawati dari Majelis Taklim SMK Wirakarya Ciparai. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ini, kalau misalkan ada seorang ulama yang dalam setiap ceramahnya mengajarkan setiap harus misalkan dipatuhi, misalkan harus dikasih ceramah yang buat itunya buat pemirsanya.